Pundit Malaysia turun tangan. Wow, kata itu kita sematkan untuk kedua pundit Malaysia, yaitu Bang Faiz dan Bang Kes, yang mana mereka berdua ini kan pundit di salah satu media Malaysia di Astro Arena. Jadi kedua pundit ini membandingkan pelatih Sintayong dan juga Patrick Kluivert, guys. Jadi menyusul kekalahan memalukan Indonesia melawan Jepang, mereka berdua ini menilai bagaimana kepemimpinan kedua pelatih ketika membawa timnas Indonesia ketika berjumpa dengan Jepang dan juga berada di level Asia. Nah, jadi di sini baik Bang Faiz dengan Bang Kes ini saling memberikan pendapat. Ya, walaupun kedua pendapat mereka ini tidak terlalu sama ya, tapi aku respect kepada kedua pundit ini. Mungkin kurasa pundit Malaysia yang paling aku suka ini mereka berdua, yang betul-betul nggak ada unsur-unsur untuk menjatuhkan, menjelekkan, pure murni itu memang karena memang fakta, dan luar biasa mereka juga menyampaikannya dengan cara yang cukup elegan, tidak ada unsur untuk ya membuli apalagi sampai menjatuhkan. Pokoknya tahniah lah, mantap lah pokoknya untuk abang-abang ini. Nah, jadi di sini mereka membandingkan Sintayong dan juga Patrick Kluivert, guys. Jadi salah satu pundit ini kayak macam bertanya kepada netizen Indonesia, ya bagaimana nih tentang Patrick Kluivert dan juga Sintayong, katanya mana yang lebih baik gitu. Ya ada tiga pendapat kata dia kan. Yang pendapat pertama ya STY pasti lebih baik lah daripada Patrick Kluivert katanya. Dari segi permainan, dari segi keakraban, semua mantap lah pokoknya kata dia kan. Pokoknya STY lebih baik, chemistry, pokoknya STY udah lebih dapat lah pokoknya dibanding Patrick Kluivert. Itu pendapat netizen pertama yang didapatkan oleh pundit Malaysia ini, guys. Nah, adapun pendapat kedua, dia bilang memang STY lebih baik daripada Patrick Kluivert, tetapi PK juga butuh waktu, kata dia. Nah, ini menarik nih kita bahas pendapat kedua. STY memang lebih baik, tapi PK butuh lebih waktu, butuh proses. Memang sebenarnya nggak ada yang instan, guys. Sebenarnya nggak ada yang instan, jadi apapun ceritanya pasti butuh waktu. Mungkin yang disesalkan netizen kemarin itu Sintayong sudah dapat formulanya, sudah dapat waktunya juga, proses sudah mantap, tiba-tiba dipotong dengan cari seseorang yang mungkin butuh waktu lagi. Nah, ini mungkin yang disesalkan netizen kan gitu. Tapi kembali lagi ke pendapat pandit Malaysia, kita nggak mau bahas lagi masa-masa lalu ya. Kita fokus ke masa depan. Nah, kita jadi di sini bilang lebih baik tapi butuh waktu. Memang benar, guys. PK apapun ceritanya butuh waktu. Bayangkan dia baru menjalankan pertandingan itu sekitar 3 ya. Australia, Jepang, Cina, Bahrain, 4 sama kemarin Jepang. Nah, itu dia pasti masih mencari lah formula yang terbaik untuk timnas Indonesia. Nggak mungkin langsung bisa klop gitu kan. Tapi sekali lagi, ya siapa suruh ngambil jabatan di pertengahan kayak gini, mesti tanggung jawab atas segala halnya kan gitu. Tapi sekali lagi, di sini PK status sudah lolos. Jadi harus bersabar nih. Jadi bisa jadi ini bagian daripada rencana juga untuk menyimpan pemain-pemain inti demi round 4 kan gitu. Nah, kita belum masuk nih ya, mereka membandingkannya. Belum masuk, kita masih membahas tentang 3 pendapat netizen Indonesia yang dikutip daripada pundit Malaysia ini. Nah, tapi warga netizen Indonesia nggak mau namanya proses lagi. Kenapa? Karena dia gini, STY udah proses, kita udah percaya proses gitulah kata netizen kan. Tiba-tiba kepercayaan kita, kesabaran kita untuk yang namanya proses dihancurkan seketika dengan dipecatnya Sintayong. Nah, makanya netizen ini murka. Jadi kalau ada hasil positif daripada PK, mereka apresiasi. Tapi kalau misalnya ada hasil negatif, mereka evaluasi. Betul-betul ganas mereka yang evaluasinya. Kenapa? Karena yang mereka udah nggak butuh lagi yang namanya proses bagi netizen. Kalau untuk pelatih sebenarnya butuh. Tapi bagi netizen udah nggak lagi. Kenapa? Ya kemarin kita udah proses, kita udah sabar, kok tiba-tiba langsung kayak gitu aja, pecat gitu aja. Nah, ini mungkin kita juga berharap hal yang sama. Nggak ada cerita-cerita proses, wajib hasil. Nah, itulah yang mungkin disesalkan netizen untuk pendapat kedua yang disampaikan pundit Malaysia tersebut. Nah, pendapat ketiga dia bilang di sini adalah PK memang lebih baik daripada STY katanya. Ya, tapi memang sekali lagi ini lawan Jepang. Mau kayak manapun hebatnya pelatihnya, mau ini Guardiola pun pelatihnya, tapi kalau misalnya ini kita ngelawan Jepang yang bisa kita bilang SDM-nya ya, pemain-pemainnya juga lebih jauh hebat ketimbang pemain Indonesia, ya bakal sulit untuk menang. Jangankan untuk menang, untuk bisa membahayakan gawang Jepang aja hingga mencetak gol itu sulit gitu loh.
Nah, seperti itu. Nah, ini menarik nih untuk pendapat ketiga yang bilang Pique lebih baik daripada STY. Sedangkan waktu kemarin waktu lawan Jepang, STY itu di Piala Asia dengan full squad ya Jepang itu bisa kita cetak gol 3-1 loh gitu. Dan salah satu gol Jepang juga gol bunuh diri gitu kan. Nah, ini mungkin lari ke pendapat yang pertama tadi, bahwasanya memang STY lebih baik daripada Pique kan gitu. Nah, itu pendapat netizen yang dikutip dari pundit Malaysia. Jadi jangan kalian bilang, "Ma, abang ini nggak move on nih," katanya. Aku move on. STY menang aku puji, Pique pun menang aku puji. STY kalah ya aku tetap evaluasi, Pique pun kalah tetapnya aku evaluasi, sama kan gitu. Sekarang banyak kan nanti netizen nih kan komen dia, payah nih fans STY, fans Korea nggak siap-siap katanya. Udahlah ya kan. Nah, baru di sini kita masuklah ke pendapat mereka tentang pelatih STY dan juga Pique. Nah, di sini mulai intinya, guys. Baru mulai intinya udah 6 menit ya kan. Nah, jadi Bang Faiz ya di situ bilang bahwasanya STY itu lebih baik kata dia. Kenapa dia bilang lebih baik? Dia di sini ada faktornya kenapa dia bilang lebih baik, ada alasannya. STY itu ketika pertandingan timnas itu main, dia itu udah siap siaga di pinggir lapangan sambil memantau dan diskusi dengan asisten pelatihnya secara intens. Jadi ketika ada sesuatu hal yang terjadi di lapangan, dia langsung bisa mengambil tindakan dengan cepat tanpa mengulur-ngulur waktu. Karena waktu pengambilan keputusan yang cepat itu sangat berdampak kepada permainan timnas. Makanya bisa kita lihat STY selalu berdiri di lapangan tanpa pernah duduk. Nah, makanya ketika ada sesuatu hal yang mungkin dinilai STY itu kurang, dia langsung mengambil keputusan. Nah, berbeda dengan Patrick Kluivert yang dinilai lambat dalam pengambilan keputusan. Jadi di sini maksud Bang Faiz, salah satu pundit Malaysia ini mengatakan bahwa STY lebih baik dalam proses pengambilan keputusan, terkhususnya pergantian pemain yang dinilai lambat. Ya, walaupun sebenarnya ini penuh dengan pro dan kontra juga. Kenapa? Sejauh ini untuk pergantian pemain aku tetap salut kepada Patrick Kluivert. Kenapa? Di pertandingan lawan China dengan Bahrain, dia tuh hampir memainkan pemain-pemain yang mungkin bisa kita bilang jarang kita nampak, tapi main. Jarang yang dimainkan sama STY, tapi main gitu. Nah, kita senang kayak gitu. Tapi memang pas waktu lawan Jepang, dia sangat lambat untuk memberikan pergantian pemain. Mungkin lama untuk komunikasi dengan asisten pelatih untuk mencari pemain pengganti yang tepat. Ya kan? Karena di saat itu, Bang Faiz memberikan pendapat bahwa sampai Bang Jai Ijaz tuh marah kata dia. Dan itu benar, aku juga nonton itu, betul. Karena mungkin sangat lambat memang saat itu. Nah, jadi Bang Jai nengok ke arah benchnya Patrick Kluivert untuk segera melakukan pergantian. Tetapi setelah beberapa menit, kata Bang Faiz, sekitar 3 menit ya baru masuk Marcelino katanya. Nah, ini dia bandingkan dengan zaman Sintayong yang mungkin kalau zaman Sintayong hal yang seperti ini tidak akan terjadi. Karena mungkin ketika sudah ada jatuh pemain dan terlihat cedera parah, mungkin Sintayong sudah memberikan aba-aba kepada pemain lain untuk segera siap-siap gitu. Karena Sintayong mungkin udah punya plan A, plan B, plan C, bahkan mungkin pakai plan Z mungkin ya kan. Jadi makanya Sintayong kalau dalam pergantian pemain selalu ya cepat lah gitu. Tetapi ada juga kita lihat Sintayong itu memang kalau pergantian pemain tapi kurangi Sintayong ya. Pergantian pemain itu aja pemainnya. Arhan, ya kan? Asnawi, kayak gitu-gitu aja pemain terus kan. Jarang kita tengok Kambuaya. Cuma di era Patrick Kluivert lah akhirnya kita menemukan seorang Kambuaya bermain dengan sangat-sangat fluent, guys. Makanya aku bilang Patrick Kluivert dan Sintayong ini punya kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita ambil aja lah positif dari kedua-duanya dan saling memberikan, apa bisa kita bilang ya, evaluasi untuk kedua-duanya. Kita belajar banyak dari kekurangan keduanya gitulah. Itu pendapat daripada Bang Faiz tadi. Jadi dia bilang ya bahwasanya STY mungkin lebih baik dalam pengambilan keputusan yang dia nilai ya hal-hal yang seperti itu tidak harusnya terjadi. Nah, beda dengan Bang Kes tadi yang satu lagi. Nah, Bang Kes bilang bahwasanya dia tetap dukung Patrick Kluivert. Kenapa? Karena dia menganggap Patrick Kluivert ini sebenarnya udah lolos kan ke round 4 kata dia. Jadi sebenarnya masih ada peluang. Jadi tidaklah kita terlalu mengejudge atau ya menyalahkan Patrick Kluivert atas kekalahan ini, karena Jepang is Jepang gitulah. Jepang adalah Jepang yang kita tahu dengan kekuatan terbesar, bahkan bisa kita bilang tim paling kuat di Asia saat ini. Jepang itu nggak ada keraguan lah kita untuk ngomong kayak gitu. Meskipun yang juara Piala Asia Qatar, tapi Qatar di Piala Dunia cuma jadi angin aja, kayak angin lewat, cuma jadi ayam aja gitu, ayam sayur gitu kan. Tapi kalau Jepang di Piala Dunia mereka mengalahkan Jerman, mengalahkan Spanyol.
Coba Qatar disuruh lawan Jepang atau Spanyol, lawan Ekuador pun kalah orang itu kan. Seperti itulah perbandingannya guys. Nah, jadi dia tetap mendukung Patrick Kluivert dan menganggap bahwasanya Patrick Kluivert juga ya diberi kesempatan lah, karena juga masih ada peluang untuk lolos di Piala Dunia melalui ronde 4. Jadi mari kita saksikan nanti hingga di ronde 4 gimana sepak terjang daripada Patrick Kluivert guys. Seperti itu. Jadi masalah STY dengan Patrick Kluivert ini juga sudah sampai ke luar negeri guys, sampai ke negeri seberang yaitu Malaysia. Nah, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian guys tentang STY dan Patrick Kluivert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.